Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar tubuh kita senantiasa sehat dan terjaga dari segala macam penyakit. Baik, untuk pelajaran kali ini adalah tentang najis dan tata cara menyucikannya. Kompetensi pembelajaran kita kali ini untuk kompetensi pengetahuan adalah mendeskripsikan berdasarkan urutannya tentang prosedur pelaksanaan bersuci dari najis. Untuk kompetensi keterampilan menggunakan pelaksanaan bersuci dari najis sesuai dengan ketentuan fikih. Tujuan pembelajaran kita yang pertama dapat mengklasifikasi berdasarkan urutan-urutannya tentang prosedur pelaksanaan bersuci dari najis. Yang kedua, dapat menerapkan pelaksanaan bersuci dari najis sesuai dengan ketentuan fikih. Nilai-nilai sikap pada pembelajaran kali ini adalah kepribadian dan religius, kemudian perilaku menjaga kebersihan. Apa sih najis itu? Ya. Najis secara bahasa ini berasal dari bahasa Arab yang berarti kotor atau menjijikan, tidak bersih atau tidak suci, baik itu berupa hissiyah atau yang terlihat oleh mata, bisa dirasakan oleh panca indera, atau maknawiyah yang menodai akidah seperti halnya syirik, kufur, dan lain-lain. Kemudian secara istilah, najis adalah sesuatu yang mengotori pakaian, benda, tempat, atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Nah, kemudian dasar hukum perintah untuk bersuci. Di antaranya ini ada pada Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 4 dan juga ada pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Kemudian langsung kita lihat, nah, di sini ada bagan najis. Ya. Najis sendiri ini ada dua bagian. Ya. Yang pertama adalah ainiyah, yaitu berwujud. Ya. Dapat dilihat salah satu atau ketiga sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya. Rasa di sini bukan berarti rasa dengan lidah ya, bisa juga diraba dan sebagainya. Kemudian ada yang hukmiyah, yaitu najis yang sudah tidak tampak, seperti halnya bekas kencing yang sudah mengering. Kemudian tingkatan najis itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama najis mukhaffafah atau najis ringan, yang kedua najis mutawasitoh atau najis sedang, yang ketiga najis mughaladoh atau najis dalam golongan berat. Kita lanjutkan. Yang pertama najis mukhaffafah atau najis ringan, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah mengkonsumsi sesuatu kecuali air susu ibunya. Kemudian yang nomor 2, najis mutawasitoh atau najis sedang. Najis ini berada di tengah-tengah antara najis ringan dan najis berat, seperti halnya kotoran baik manusia maupun hewan, nanah, darah, bangkai selain manusia, ikan dan belalang, minuman keras. Ini maksudnya yang berbentuk cair. Kemudian selain dari najis yang tersebut dalam najis ringan dan berat, ini digolongkan dalam najis mutawasitoh. Kemudian yang nomor 3 adalah najis mughaladoh atau najis dalam golongan berat, yaitu anjing dan babi. Di sini termasuk air liur kedua binatang tersebut, sperma, anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya juga termasuk. Kemudian kita lanjutkan tata cara menghilangkan najis. Ya, di sini ada dua bagian, yaitu ainiyah dan hukmiyah. Untuk najis mukhaffafah atau najis ringan, cara membersihkannya untuk yang bentuknya ainiyah
Ini yang pertama dibersihkan lebih dulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasanya tidak lagi ada. Kemudian air yang suci dan mensucikan dipercikan ke tempat atau benda yang terkena najis tersebut, ya, sampai mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. Kemudian air yang dipercikan tadi tidak diharuskan sampai mengalir. Setelah itu baru dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Jika bentuknya hukmiyah, tempat atau bendanya sebaiknya diberi tanda dulu berupa lingkaran atau lainnya, ya. Kemudian air yang suci kemudian dipercikan, ya, sama seperti ainiyah tadi langkahnya, ya, sampai seluruh tempat yang ditandai atau dilingkari tadi terperciki air tadi, ya. Kemudian syaratnya juga sama, tidak disyaratkan hingga mengalir. Setelah itu juga sama, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Itu untuk najis ringan. Kemudian yang kedua untuk najis mutawasitoh atau najis sedang. Untuk yang ainiyah ini caranya adalah dibersihkan lebih dulu sifatnya, warna, bau, dan rasanya tidak lagi ada. Kemudian air yang suci dan mensucikan dialirkan ke tempat atau benda yang terkena najis tersebut sehingga mengenai seluruh bagian yang terkena najis, ya. Air yang disiramkan di sini disyaratkan mengalir, ya, beda dengan tadi. Kemudian tahap terakhir dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Untuk jenis yang hukmiyah, ya, sama seperti yang tadi, diberi tanda dahulu, ya, seperti contohnya kan air kencing yang sudah mengering, ya, dilingkari dahulu, beri tanda bagian yang terkena, kemudian disiram dengan air yang suci dan mensucikan, juga syaratnya ini sampai mengalir, ya. Kemudian dikeringkan dengan kain atau benda suci yang lain. Jadi, ini untuk najis mutawasitoh, cara mensucikannya. Kita lanjutkan tingkatan selanjutnya, yaitu najis mughaladoh atau najis golongan berat. Nah, ini berbeda dengan cara menyucikan najis sebelumnya. Yang pertama, yang dalam bentuk ainiyah, ini yang bagian pertama sama, ya, dibersihkan dulu sifatnya sehingga warna, bau maupun rasanya tidak lagi ada. Lah, kemudian langkah selanjutnya ini yang berbeda. Nah, ini ada 3 cara, bisa dipilih salah satu. Yang intinya di sini adalah dibasuh sebanyak 7 kali, ya, dan salah satunya dicampur dengan debu, ya. Ada 3 cara ini, bisa dipilih salah satu diantaranya. Air dicampur dengan debu yang suci dalam satu tempat, kemudian disiramkan ke tempat atau benda yang terkena najis, atau debunya ditaruh di tempat yang terkena najis baru disiramkan dengan air dan menggosoknya, kemudian diakhiri dengan menyiram dengan air. Atau cara yang ketiga, menyiramkan air ke tempat atau benda yang terkena najis lalu menaburkan debu dan selanjutnya mencampurkan keduanya serta menggosoknya, kemudian diakhiri dengan mengalap dengan benda yang bersih. Itu bisa dipilih salah satu caranya. Kemudian yang bentuknya hukmiyah ini sama, langkah pertama dengan yang dulu-dulu atau yang tadi, ya, diberi tanda dahulu. Kemudian langkah-langkah cara menyucikannya ini sama dengan langkah-langkah cara menyucikan dalam bentuk ainiyah tadi. Itu 3 golongan hadis dan cara menyucikannya. Kemudian apa sih hikmahnya kita dalam mempelajari tentang ini dan kita memahami tentang najis dan cara mencucikannya? Yang pertama, ya, kita ketahui bahwa mencucikan dari najis ini adalah ajaran agama Islam, ya. Ini merupakan sebuah bentuk pengakuan
Islam terhadap fitrah manusia, yang mana manusia itu memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor. Kemudian menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam, ya, agar umatnya tidak tersingkir dari pergaulan hanya gara-gara persoalan kebersihan, misalnya jorok dan sebagainya, ya. Kemudian yang paling utama ini tentunya adalah menjaga kesehatan kita, karena jika kita selalu menjaga kebersihan, ya, ini insya Allah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit, ya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kita menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah, agar senantiasa, ya, kita suci baik dari lahiriah maupun batiniah. Demikian adik-adik. Untuk selanjutnya silakan dilihat pada tugas yang Bapak berikan di media pembelajaran daring. Nanti silahkan dilihat, sudah Bapak sediakan linknya untuk tugas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.